Halo, apa kabar lu semua? Semoga pada sehat ya. Balik lagi di GGB Update. Episode hari ini bareng gue Fadli. Kali ini kita mau bahas berita yang 2 hari kebelakang cukup ramai dibicarakan ya. Nggak cuma di Indonesia, sampai ke tetangga juga. Lo pasti tahu berita apa? Ya soal ini ya, soal calon pemain naturalisasi kita yang baru ya, Jordi Amat yang dirumorkan bergabung dengan raksasa NSL Johor Darul Takzim ya. Dimana berita ini cukup menuai pro kontra di kalangan netizen kita ya. Menurut lo gimana? Boleh nggak dia main di JDT? Tulis di kolom komen, Oke. Sebenarnya rumor apa ya? Rumor Jordi Amat ke JDT ini udah lama banget tau. Mungkin sekitar tahun 2021 lah ya, di bulan Mei gitu sempat dihin gitu, dikasih petunjuk gitu sama TMJ pemilik Johor Darul Takzim. Ini gue ambil dari salah satu artikel ya. Sebentar ya, artikel di bulan Mei 2020 ya, dari beritaharian.com.my ya. Ini setelah JDT meresmikan perekrutan seorang Shane Lowry ya untuk menambah pertahanan Johor Darul Takzim. Kemudian dalam artikel itu disebutkan bahwa TMJ akan menambah beberapa pemain lagi ya. Dia bilang seperti ini: partner dengan Mauricio dos Santos nggak salah untuk Asian Champions League. Apabila liga bermula, dia backup Mauricio in case ada apa-apa berlaku untuk kecederaan. Kita masih ada foreign defender, Hong Wan from Wolverhampton, report untuk tempat Haris Harun sebagai lokal. Kita ada lagi seorang Spanish defender with Asian passport by December from La Liga, kata tuanku Ismail. Siapa itu? Udah keren. Foreign Asian Spanish defender with Asian passport by December from La Liga. Jadi kayaknya udah akan mencoba menebak ya. Kita nebak-nebak berarti kayak Jordi Amat gitu. Tapi waktu itu kan statusnya masih pemain Spanyol dan belum akan menjadi pemain ini ya, pemain Indonesia. Bahkan ini di bulan Mei loh. Nah, banyak yang nebak ini adalah Jordi Amat gitu ya. Ditambah lagi ada sebuah artikel yang datang di bulan Oktober kalau nggak salah, interview seorang jurnalis Malaysia Marco Negri dengan Jordi Amat dengan judul Eksklusif X1Z dan Spanyol Under 21 Jordi Amat, saya bersedia bela timnas Indonesia. Inilah momen yang membuat kita mungkin ya supporter sepak bola Indonesia mengenal lebih dekat personal seorang Jordi Amat. Gue juga sebelumnya nggak tahu nih Jordi Amat di siapa. Gue tahu dia pemain IPA, cuman nggak tahu kalau dia punya darah Indonesia. Nah, di artikel ini bahwa kita tahu bahwa ternyata dia punya darah Indonesia dari neneknya ya. Neneknya tuh orang Makassar gitu ya. Dan dia belum pernah sama sekali memang ke Indonesia gitu. Kemarin lah, minggu lalu Sabtu kemarin itu adalah momen pertama dia menginjakkan kaki di Indonesia. Dan mungkin kalau lu lihat di artikel ini yang sempat dipromosiin juga oleh Marco Negri di Twitternya, nah banyak lah di tweet itu banyak yang nge-komen gitu ya, netizen Indonesia banyak yang bilang dia baru tahu bahwa ini Jordi Amat punya darah Indonesia. Yang banyak ngetek juga tuh, ngetek PSSI lah, ngetek siapa lah gitu ya. Nah mungkin dari artikel ini nih PSSI juga kenal si Jordi Amat gini gitu ya. Mungkin bisa jadi. Nah setelah artikel ini muncul, baru lah itu ada yang namanya di bulan Desember juga kalau nggak salah ya, atau beberapa bulan setelah itu lah pokoknya gitu ya, PSSI mulai melakukan pendekatan terhadap 4 calon pemain naturalisasi gitu ya. Kan pas AFF kemarin Desember itu kan udah mulai tuh berita gencar-gencarnya kayak Maxwell Girls, Kevin Dix, Shane Wolf dan Jordi Amat. Kalau Maxwell Girls dan Kevin kan kita udah batal nih. Shane Wolf kita udah tahu dari lama. Jordi Amat ini kan kita baru tahu nih siapa dia kan. Nah, dimulailah tuh di situ tuh mulai melakukan pendekatan untuk proses naturalisasi Jordi Amat. Bisa jadi saja orang di PSSI itu tahu dari artikel ini ataupun dari seseorang yang lainnya gitu ya, bahwa Jordi Amat ini punya darah Indonesia gitu ya. Karena di artikel ini jelas banget disebutkan bahwa saya bersedia membela timnas Indonesia gitu. Nah, apalagi yang mengaitkan Jordi Amat ini dengan JDT gitu ya. Nah, ada sebuah lagi artikel di bulan Desember tahun 2021 gitu ya, dari
Ini dari majority.com.my gitu ya, dengan judul bekas back EPL buruan JDT gitu ya. Nah, setelah kekalahan JDT di atas Kuala Lumpur di final Piala Malaysia gitu ya, seolah-olah itu menjadi peringatan bagi Jordal Tazim bahwa mereka bisa saja dikalahkan oleh siapapun gitu ya. Kemudian TMJ langsung memperpanjang kontrak beberapa pemain lama seperti Kunalan, Syafiq Rahim, Nazmi Faiz, dan kemudian TMJ memberikan sebuah clue gitu ya di laman IG story-nya terkait pemain-pemain yang akan dia datangkan lagi untuk JDT dengan clue seperti ini. Spain, garis miring Philippines, Argentina, Australia, Brazil. Nah ini kan kita udah bisa lihat gitu ya, Spain, Philippines udah ada, dia udah datangkan Benvenido Maranon sama Charlie de Murja ya. Argentina udah ada Fustieri, terus Leandro Velasquez gitu ya. Brazil ada Bergson da Silva gitu ya. Australia ada Australia ada Shane Lowry gitu. Nah ada Spain nih. Spain ini siapa gitu. Nah ini kembali menjadi ini gitu ya. Ketika di artikel ini langsung merujuk pada seorang Jordi Amat gitu ya. Dia bilang bahwa Spain itu adalah hint untuk seorang pemain bernama Jordi Amat gitu ya. Dalam usaha memperkukuhkan lagi benteng pertahanan GT musim depan, klub itu dibaharkan dalam usaha mendapatkan khidmat bek Spanyol Jordi Amat. Nah ini jauh sebelum dia dalam proses yang mendekati WNI saat ini, masih lama-lama gitu ya. Nah ini memang sudah dikaitkan dari lama sebenarnya gitu ya. Nah kemudian kita masih ada beberapa banyak ini gitu ya, hint gitu. Yang yang akan mengantar kita kenapa banyak rumor yang mengatakan JDT akan mendatangkan Jordi Amat gitu ya. Oke, sebenarnya rumor ini juga dua bulan yang lalu juga semakin menguat ya setelah Jordi memutus kontraknya dengan KAS Event kan. Bahkan saat itu rumornya Jordi akan main di Liga Indonesia gitu ya. Jadi banyak netizen Indonesia yang menyayangkan gitu saat dia memutus kontrak dengan KS Open, kemudian KS Open merilis berita bahwa Jordi akan bermain di Liga Indonesia gitu. Nah itu langsung mengundang reaksi dari netizen, beramai-ramai mengunjungi IG Jordi Amat untuk memberitahu dia bahwa untuk stay di Eropa aja, nggak usah main di Liga Indonesia gitu, nggak usah main di Asia gitu. Dan suatu situasi tersebut langsung ditenangkan oleh Pak Hasani waktu itu, bahwa yang disampaikan itu bukan bermain di klub Indonesia, tapi bermain untuk timnas Indonesia. Namun saat sekarang kembali menyeruak berita mengenai Jordi Amat akan menyarung jersey JDT, nah Pak Hasan ini komentarnya nggak kayak kemarin lagi gitu ya. Dia berkomentar bahwa kepada teman-teman yang bertanya soal Jordi Amat ke JDT, tugas saya adalah membantu Coach Sintayong untuk bernegosiasi sama pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Fokus kami hanya di timnas. Kami tidak ikut campur soal pilihan pemain memilih bermain di klub mana, karena itu adalah hak setiap pemain. Terima kasih gitu. Mungkin buat teman-teman di Malaysia mungkin yang dengar video ini, Pak Hasani Abdul Ghani itu adalah salah satu petinggi di PSSI yang diberikan tugas untuk melakukan pendekatan dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain naturalisasi keturunan ya. Kalau di Malaysia dibilangnya pemain kacukan gitu ya. Nah dia berpendapat udah beda gitu dengan yang awalnya waktu itu dia bilang Jordi Amat tidak akan bermain mungkin di Liga Indonesia gitu ya. Tapi sekarang dia mencoba bilang bahwa pilihan klub itu adalah memilih klub itu adalah tanggung jawab bermain, bukan saya atau bukan federasi gitu. Kami hanya berkomunikasi untuk kepentingan dia membela tim nasional gitu. Nah mulai semakin apa ya, kelihatan semakin jelas mungkin ya Jordi Amat akan berseragam JDT. Ada juga rumor yang bilang bahwa dia udah bergabung dengan agensinya Kiko Insalah dan lain-lain gitu ya. Terus yang tadi gue bilang tadi bahwa dari awal tuh seperti sudah dihin gitu ya, bahwa JDT akan merekrut seorang pemain pemain Spanyol yang pernah bermain di Liga dan akan mempunyai paspor ASEAN gitu ya. Nah kan dari awal tuh udah ditis gitu ya, dan namanya semakin merucut ke nama seorang Jordi Amat gitu ya. Aduh, jadi apa ya, kemarin juga gara-gara bola sempat memberikan
nge-tweet lah ya, nge-tweet gitu meminta pendapat netizen bagaimana kalau apa namanya Jordi Amat bermain di Liga Malaysia bersama JDT gitu ya. Dan komen-komen yang disampaikan netizen ya cukup menarik ya. Cuman lebih banyak ke ini ya, ke kontras ya. Bukan, sebentar, gua buka dulu tweetnya itu sebentar ya. Nah, ini kemarin kita nge-tweet kembali jadi perbincangan terkait rumor Jordi Amat bergabung dengan raksasa MSL Jordal Tazim. Kalau beneran kejadian gitu ya, gimana menurut kalian gitu. Nah, ini ada beberapa komen yang menarik ya, gue bacain reaction netizen gitu. Yang pertama dari Ed Ujung Salep namanya Ed Ujung Salep. Main di ACL paling hanya beberapa pertandingan, tetapi lebih sering di liganya kan. Di liganya melawan lawan yang juga nggak lebih bagus dari tim Indonesia. Even fasilitas bagus, tetapi main di klub modelan Jepang atau Korea jauh lebih baik karena kualitas liga dan lawannya lebih tinggi gitu ya. Jadi ya agak sedikit lucu kalau dia bergabung dengan JDT. Terus dari Dika at your boyfriend, sebenarnya sih sah-sah aja Jordi Amat ke JDT. Cuma disayangkan meskipun JDT main di Liga Champion tapi tetap habitat aslinya di liga yang kurang kompetitif. Dalam artian JDT udah terlalu mendominasi ya, banyak mendominasi 8 tahun 8 musim loh. Meskipun JDT fasilitasnya bagus, klub lain di liga itu nggak ada yang setara lah gitu, yang belum bisa menandingi JDT. Cuma positifnya ya lebih gampang dipanggil ke timnas ya sih, kan deket ya, Malaysia Indonesia deket, jadi kalau perlu apa-apa tinggal panggil gitu ya. Kalau di Eropa kan jauh ke Elkan Baggett, dia kan agak susah ke SEA Games. Kalau di Malaysia main di AFF bisa dipanggil gitu ya. Terus dari Ed Rejardian, seakan-akan ini seperti batu loncatan Jordi akan mempermudah langkah dia bermain di JDT. Masalahnya begitu banyak orang yang direpotkan pada prosesnya. Berapa kali JDT akan bertanding di ACL, selebihnya bermain di Liga Malaysia. Ya ini ada benarnya juga. Proses naturalisasi Jordi Amat ini memakan apa ya? Cukup menyita banyak perhatian banyak pihak, mungkin banyak petinggi-petinggi juga di pemerintahan maupun PSSI yang meluapkan konsentrasinya untuk proses ini gitu ya. Tapi apa ya, setelah proses ini berjalan terus kemudian dia tiba-tiba pindah ke main di Liga ASEAN ya agak gimana gitu ya kan. Awalnya kan mungkin kalau gue pribadi gue juga pengen punya pemain yang tampil reguler di Eropa gitu ya, untuk bermain nanti bisa membantu timnas kita tampil lebih baik lagi. Nah kalau main di ASEAN dengan kapasitas dia yang udah tinggi, tiba-tiba main di ASEAN gitu ya, mungkin secara kualitas liga masih di bawah, pasti kemampuan yang tinggi lama-lama juga menurun gitu, menyesuaikan dengan lawan-lawannya gitu. Nah itu yang mungkin kita takutkan ya, jangan sampai tujuan kita untuk membawa timnas lebih kuat lagi malah tidak tercapai gitu. Jadi dari Ed Renaldrian, nggak apa-apa udah katanya, tim Indonesia belum ada yang selevel jadi toh bagus juga buat perkembangan Jordi, mudah-mudahan berpengaruh ke positif ke timnas. Ya sih kalau dilihat di Liga Indonesia ya susah ya, cuman ya tim Liga ASEAN ya tetap aja tim Liga ASEAN sebenarnya, dimana ya hanya 1, 2, 3 klub yang benar-benar kuat, sementara yang lain masih ya biasa-biasa saja gitu. Jadi kompetitifnya memang agak kurang ya. Ya paling itu sih ya, banyak sih kalau lu baca reaction dia tinggal mampir ke tweetnya gara-gara bola gitu ya. Gua pribadi sih nggak terlalu mau berpendapat banyak juga terkait case ini ya. Seperti yang dulu pernah GGB sampein gitu ya, kita sebenarnya perlu pemain yang tampil baik itu pemain lokal maupun pemain naturalisasi keturunan yang tampil secara reguler di Eropa gitu ya, karena goals kita kan untuk membuat timnas kita lebih kuat ya. Karena tadi seperti kita bilang, kita tahu lah kualitas Liga ASEAN itu di mana, dan misalnya bermain di Eropa tuh levelnya di mana gitu ya. Nah kalau kita punya pemain yang bermain di secara kompetisinya bagus gitu ya, kompetitifnya bagus ya, otomatis nanti persaingan di liga, persaingan kekuatan kita di timnas juga semakin meningkat lah ya. Karena pemain-pemainnya biasa main di kompetisi-kompetisi yang berat gitu ya. Karena kalau di level tim nasional kita lawan yang dihadapi nggak cuma di level ASEAN aja, tapi juga kita bertarung dengan, contoh kayak nanti kualifikasi Piala Asia, kita lawan kita rata-rata tim yang secara peringkat tuh di atas kita gitu. Nah itu kita butuh pemain-pemain yang secara reguler bermain dengan di kompetisi yang sangat bagus gitu ya, kira-kira begitulah ya.
tadi kita udah jabarin gitu ya, dari mana awalnya kenapa JDT mau mendatangkan Jordi gitu. Clue-cluenya tuh sudah ditis sejak lama gitu ya, mengarah kepada satu nama, Jordi Amat. Jadi kalau misalnya emang ini akhirnya diumumkan, menurut gue ya kita ya nggak usah kaget karena emang udah dari lama ditis gitu. Tapi kalau misalnya nggak jadi ya juga nggak apa-apa sih. Semoga Jordi dapat menemukan klub yang terbaik untuk pelabuhan karirnya, karena memang saat ini statusnya tanpa klub. Untuk proses naturalisasinya juga gue doain semoga cepat beres dan cepat bisa bela timnas Indonesia. Oke, sekian konten GGB update hari ini. Kita berjumpa lagi di live video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang banyak. Oke, bye bye.